ketemu lagi di dapur Evita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar anak-anak murid aku yang selalu setia di dapur Evita? Alhamdulillah sudah ada yang sudah bisa bikin perut-perutian, perkue-kuean, donat-donatan, dan masih banyak lagi resep yang sudah saya tayangkan. Kalian sudah ada yang bisa bikin, alhamdulillah sekali. Dan sudah ada yang berjualan. Hari ini saya sempatkan waktu saya untuk menjawab salah satu dari pertanyaan kalian. Maaf sekali saya tidak bisa menjawab sekaligus dikarenakan saya ada kesibukan di luar rumah. Insya Allah bulan depan pekerjaan saya sudah selesai. Saya mulai aktif lagi membagikan tutorial cara bikin perut-perutian, perkue-kuean, dan masih banyak lagi nanti resep yang saya akan tayangkan. Jadi ditunggu. Ada sekitar 5-6 bulan saya tidak bikin resep tutorial cara bikin perut-perutian, ya. Kebanyakan saya bikin video seperti ini, ya, berbicara menjelaskan. Karena saya mengumpulkan alat-alat untuk bikin perut-perutian seperti mesin, saya harus ada oven, meja, dan alat-alatnya lain itu saya harus kumpulkan, saya beli. Makanya saya bekerja di luar rumah. Yang sudah tahu ceritanya, saya dari Balikpapan ke Bali, saya mau mulai hidup baru, lembaran baru, karena saya dulu ada masalah pribadi sama mantan suami. Jadi saya kesini, ya, seperti itu. Nah, ini saya langsung menjawab pertanyaan salah satu dari kalian. Maaf sekali saya tidak bisa menjawab sekaligus, ya, sudah saya katakan saya sibuk sekali. Oke, langsung saja pertanyaannya. Ini ada tepung protein sedang serbaguna yang mereknya segitiga biru. Ini yang saya akan jelaskan. Dan ini lagi tepung cakra kembar. Ini yang protein tinggi. Yang mana dulu yang saya mau jelaskan? Mungkin kita mulai dari tepung protein tinggi yang mereknya cakra kembar. Nah, tepung cakra kembar ini dikhususkan untuk bikin perut-perutian. Jadi kalau kita mau bikin perut-perutian, kita harus pakai tepung protein tinggi. Kalau tidak pakai tepung protein tinggi, nanti hasil roti kurang bagus. Ketika sudah dingin bermalam, rotinya nanti bisa keras, tidak empuk, dan tidak tahan keempukannya seperti itu. Dan waktu kita mau bikin adonan perut-perutian, waktu kita mencampurkan bahan-bahannya, nanti kurang tercampur, ya, kurang merata waktu kita bikin adonannya. Selain kurang merata, nanti jadinya nanti dia kurang kalis, kurang kenyal. Dan waktu rotinya sudah mateng, nanti teksturnya kurang empuk, seratnya kurang panjang. Seperti itu. Jadi fungsinya tepung protein tinggi ini memang dikhususkan untuk bikin perut-perutian. Kalau kalian pakai tepung protein sedang, protein rendah, waktu bikin perut-perutian kurang bagus. Kenapa? Waktu kalian bikin perut-perutian pakai tepung protein sedang sama protein rendah, nanti hasilnya kurang bagus. Pertama, adonannya kurang bisa kalis, ya. Karena memang bukan dikhususkan untuk bikin perut-perutian tepung protein sedang seperti ini, ya, tepung serbaguna seperti ini. Nanti hasilnya kurang bagus. Yang cocok kita harus pakai tepung protein tinggi. Contoh ini yang mereknya cakra kembar. Banyak kok tepung protein tinggi yang mereknya selain cakra kembar, asalkan kalian pakai tepung protein tinggi. Jadi fungsinya tepung protein tinggi ini supaya waktu kita bikin adonan perut-perutian nanti hasilnya bagus. Adonannya kalis, kenyal. Waktu kita fermentasikan adonannya itu cepat mengembang. Jadi dia itu mengembangnya bagus, ya, maksimal. Ketika sudah matang, seratnya panjang kalau kita pakai tepung protein tinggi untuk bikin perut-perutian seperti itu. Dan ini contoh perut-perutian yang memakai tepung protein tinggi. Ini sudah ada roti kepang, ya, roti yang ada toppingnya, roti manis, donat, dan juga ada ini mie. Nah, waktu kita mau bikin mie, memang kita juga harus pakai tepung protein tinggi supaya nanti mie-nya itu hasilnya kenyal, rasanya lebih kenyal, enak. Nah, ini fungsinya tepung protein tinggi, ya, dikhususkan untuk bikin perut-perutian, ya. Jadi fungsinya supaya nanti waktu kita bikin adonan perut-perutian cepat kalis, ya, cepat mengembang, hasilnya lebih bagus, matangnya lebih cepat, ya. Jadi kalau kita mau bikin
protein, memang kita harus pakai tepung protein tinggi. Mau pakai tepung merek apa saja ya selain Cakra Kembar, yang pastinya harus pakai tepung protein tinggi supaya nanti hasilnya bagus rotinya, supaya seratnya panjang, empuk ya, rotinya tahan lama ya, terus tidak keras seperti itu. Jadi kita harus pakai tepung protein tinggi ya sayangnya. Ini sudah saya jelaskan, ini fungsinya. Oke, ini saya jelaskan lagi. Tepung protein sedang atau sering dibilang serbaguna itu segitiga biru. Banyak juga selain segitiga biru ini, banyak lagi merek selain segitiga biru ya, maksud saya. Jadi tepung segitiga biru ini dikhususkan untuk bikin berkue-kuean. Contoh kue-kue basah, kue-kue kering, pastry, ini juga bisa, gorengan ini bisa. Tapi kalau kalian pakai ini untuk bikin kue-kue basah, kue-kue kering ya, protein tinggi, nanti hasilnya kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Nanti hasilnya kurang renyah seperti itu. Waktu kita mau bikin kue kering itu nanti kurang renyah. Waktu kita bikin kue bolu ya, kue bolu, cake, nanti kalau kalian pakai tepung protein tinggi nanti hasilnya kurang lembut, kue-kuenya, bolunya, terus kue basahnya. Jadi jangan kalian pakai tepung protein tinggi untuk bikin perkue-kuean. Kalau untuk bikin protein, oke, kalian pakai tepung protein tinggi. Waktu kalian mau bikin perkue-kuean, perbolu-boluan, kue basah, pastry, mau bikin kue kering, kalian harus pakai tepung protein sedang atau tepung serbaguna. Mau bikin gorengan juga bagus supaya nanti hasilnya lebih renyah ya. Ini fungsinya tepung protein sedang atau serbaguna. Kenapa kita tidak boleh bikin protein pakai tepung protein sedang? Karena waktu kita bikin roti-rotian pakai tepung protein sedang, nanti hasilnya kurang bagus. Nanti adonannya kurang kalis ya. Waktu kita mencampurkan bahan-bahan adonannya nanti kurang tercampur merata seperti itu. Dan mengembangnya kurang ya. Mengembangnya nanti biasanya kita bikin roti pakai ini juga bisa mengembang, cuma nanti mengembangnya kurang maksimal. Yang tadinya mengembangnya 2 kali lipat mengembangnya waktu kita bikin protein, ini mengembangnya kurang. Masih bisa, tapi nanti keempukannya kurang. Waktu kita bikin protein pakai tepung protein sedang, protein rendah ya, atau tepung serbaguna, nanti hasilnya kurang bagus. Ketika rotinya sudah matang dan dingin, nanti memang dia empuk. Ketika dia sudah dingin dan bermalam, keempukannya kurang ya. Dia bisa keras, cepat keras, dan seratnya tidak panjang. Dan waktu kita mengadon pakai tepung protein sedang, waktu bikin protein, dia lama kalisnya. Intinya kurang kalis seperti itu. Beda waktu kita bikin protein pakai tepung protein tinggi. Ini contohnya Cakra Kembar. Ini gampang kalis. Ini gampang waktu kita bikin adonannya gampang kalis. Kalau kita pakai tepung protein sedang atau protein rendah, waktu kita bikin protein pakai tepung ini, nanti adonannya susah kalisnya dan rotinya kurang mengembang seperti itu. Dia mengembang tapi kurang. Waktu dia sudah matang kurang empuk tapi tidak seperti waktu kita bikin protein pakai tepung protein tinggi. Jadi beda sekali. Ya masih bisa dipakai ya, cuma nanti hasilnya kurang bagus ya. Seperti ini ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya. Semoga kalian bisa memahami, bisa mengerti ya, bisa lebih tahu, tambah ilmu lagi perbedaan tepung protein sedang, protein rendah ya, dan protein tinggi ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Jika ada pertanyaan yang mau kalian pertanyakan, silakan kalian langsung bertanya di bawah kolom komentar channel YouTube saya. Insya Allah nanti saya bisa jawab pertanyaan kalian. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.